Allah Akbar Allah. Allahu Akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والصلاة والسلام على سيدنا وأشرف وأصحاب محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin wal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntu fi burujim musyayyadah. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segenap puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat
nikmat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat memenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan suri teladan bagi umatnya dalam berakhlak karimah, dan juga beliau merupakan rahmatan lil alamin. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada keluarga beserta sahabat-sahabat beliau sekalian. Abu Imam Syekh Masjid, panitia pembangunan masjid, seluruh BKM masjid, gure-gure ulun tuan, saudara-saudara ulun tuan yang ulun tuan muliakan. Baiklah, sebelum khatib membaca rukun doa al-khutbah, marilah kita berbicara sepatah dua sambil kita berniat i'tikaf. Kita ulang kaji pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat, terutama kepada khatib sendiri dan ada baiknya kepada tengku-tengku sekalian. Adapun yang menjadi judul syarahan kita pada hari yang berbahagia ini adalah mengingat yang namanya kematian. Hadirin tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tiada sikap yang terbaik daripada seorang hamba yang beriman. Tiada sikap yang terbaik daripada seorang hamba yang bertauhid. Yang pasti dalam perjalanan waktu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketakwaan menyertainya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Artinya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, semoga Allah yang Maha Tahu, semoga Allah yang Maha Tepu kapan hidup kita berakhir, memberikan hati kita yang selalu waspada akan sisa-sisa umur kita, memberikan hati kita selalu terpaut kepada kebaikan sebelum ajal menjemput kita. Tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, berbicara tentang ajal, berbicara tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian tersebut terhadap seorang hamba dalam 3 hal. Yang pertama, Allah merahasiakan tentang waktu. Kapan kematian tersebut akan mendatangi kita? Pajan kematian tersebut akan terus bak ketanyo. Wallahu alam. Yang jelas, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yasta'dimun. Apabila terus ajal sira hamba, nyan hanapat tapu awai musabah sa'ahpi, dan hanapat tapu takhir musabah sa'ahpi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah merahasiakan tentang kematian seorang hamba, yaitu tentang sebab. Dengan sebab apa kita akan mengalami kematian? Apakah dengan sebab sakit? Apakah dengan sebab kecelakaan? Apakah dengan sebab bermacam-macam sebab? Yang kematian, yang ajal tetap satu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Barang siapa yang merasakan hidup, pasti akan merasakan mati. Tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, Allah merahasiakan tentang kematian seorang hamba, yaitu tentang tempat. Di bumi mana kita akan mengalami kematian? Apakah di laut, atau di darat, apakah di kampung atau di kota? Kemanapun kita pergi, yang pasti ainama takunu yudrikumul maut walau kuntu fi burujim masyayadah. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, siapapun dirimu, apapun pangkat jabatan yang engkau sandang, yang namun kematian tersebut akan menjumpai dirimu. Tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Selanjutnya, berbicara tentang kematian. Kematian bukanlah akhir daripada segala masalah. Walaupun sering kita nyata dengar,
perkataan-perkataan sebahagian daripada saudara kitanya, ilung menyelaginya hudib, ged mati. Ilung menyelaginya masalah hudib, ged mati. Begitu juga kadang-kadang perkataan daripada isteri-isteri kitanya, ilung daripada imadu, ged mati. Seakan-akan perkataan tersebutlah merupakan akhir daripada segala masalah. Padahal kematiannya adalah merupakan awal daripada segala masalah. Mulai daripada sakratul maut, alam barzah, hari bangkit, mizan, sirat dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah." Sesungguhnya Allah alam kubur merupakan satu tempat awal di akhirat. Fa in naja minhu. Maka barang siapa yang lepas daripada siksaan kubur, maka lihnya lebih gampang. Tak kala bangkit lebih gampang, tak kala tajak sirat lebih gampang. Wa illam yanju minhu. Dan barang siapa yang tidak lepas daripada siksaan kubur, hanya lepas daripada pertanyaan mungkar wa nangkir, maka lihnya lebih berat, lebih dahsyat. Tak kala bangkit lebih berat, tak kala tajak sirat lebih berat. Tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Makanya, yang namanya kita orang beriman, mandum kitanya mendambakan tak kala sakratul maut, yaitu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, neperingan yaitu tak kala sakratul maut kamu. Begitu juga kita yang namanya orang beriman, orang yang mempunyai adanya yaitu alam barzah, orang yang mempercayai adanya alam kubur, mendambakan, menginginkan yaitu alam kubur kita ataupun kubur kita Allah jadikan yaitu satu tempat daripada kebun syurga. Sebagaimana sering kita berdoa, Allahumma ja'al kuburana wa kuburahum min raudatil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami ataupun kubur saudara kami daripada satu kebun daripada kebun syurga. Hadirin tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Salah sidro ulama Allah yang bernama Abu Lis As-Samarkandi mengatakan, barang siapa yang ingin lepas daripada azab kubur, hendaklah melazimkan 4 perkara dan menjauhkan 4 perkara. Si berangkasa yang ingin lepas daripada siksaan kubur dan kubur menepejit oleh Allah sabah kebun daripada kebun syurga, pun lazim put boh perkara dan pujiuh put boh perkara. Itu kata seorang ulama Allah yaitu Abu Lis. Yang pertama kata Abu Lis, muhafadhatus salah, memeliharakan salat. Salat sebagaimana kita ketahui bersama, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusah. Salat adalah merupakan beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat yang telah ditentukan. Artinya salat mempunyai syarat, salat mempunyai rukun, syarat salat mempunyai hal-hal yang dapat membatalkannya. Jalan keluarnya adalah dengan ilmu pengetahuan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Lis, yaitu banyak membaca Al-Quran. Wa qiraatul Quran. Melazim membaca Al-Quran. Makna pelazim, bersabi-sabi. Walaupun bacut, tetapi sabi-sabi. Itu makna melazimi. Makna pelazim terus menerus, walaupun sedikit. Yang kedua kata Abu Lis adalah membaca Al-Quran. Al-Quran kalamullah ta'ala al-munazzilu ala Muhammad. Al-Quran lah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-muta'abbadu bitilawati. Membacanya adalah merupakan ibadah. Wa mahtumu bi suratil Fatihah wa mahtumu bi suratin Nas. Yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, disudahi dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran.
Tak kala kita membaca surat Al-Fatihah bermakna kita membaca Al-Quran. Tak kala kita membaca surat Yasin bermakna kita membaca Al-Quran. Artinya dengan kita melazimkan membaca Al-Quran, insya-Allah akan terbebas, akan terlepas daripada azab kubur. Ada buku baca juga, mai ayat surat pijut. Surat-surat surat pijut. Yang penting titip urun nak baca. Dia sembahyang tak baca. Tetapi setidaknya, seyogyanya kita menghatamkan Al-Quran. Karena apa yang pernah diucap di Rasulullah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lidah kita pun pernah mengucapkan yaitu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, kata Abu Lis, untuk bebas daripada azab kubur, yaitu bersedekah. Melazimkan bersedekah. Bersedekah secara umum bukan berbentuk materi semata. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana malun falyatasaddaq bimalihi." Barang siapa yang mempunyai harta, maka bersedekahlah dengan harta tersebut. Man kana quwwah. Barang siapa yang mempunyai kekuatan, mempunyai pikiran, maka bersedekahlah dengan kekuatan tersebut. Man kana ilmun. Barang siapa yang mempunyai ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu tersebut. Artinya, dalam setiap hari, kita selalu melazimkan bersedekah. Hana mucih le, walaupun sedikit. Tunggu-tunggu sekalian, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang terakhir, kata Abu Lis, untuk kebebasan ataupun lepas daripada azab kubur, yaitu wakasiratul tasbih wa zikri. Memperbanyak tasbih dan memperbanyak zikir. Tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. InsyaAllah, bak tempat kita nyo. Nah, yaitu keadakan. Baik zikir, pengajian dan sebagainya. Mari kita hadiri. Dengan adanya kita berzikir kepada Allah, insyaAllah kita akan terlepas daripada azab kubur. InsyaAllah, sebagaimana disampaikan oleh Abu Lis. Tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia. 4 yang mesti kita jauhi. Yang pertama adalah al-kizbu, berdusta. Makna berdusta, berbohong adalah pegah sesuatu kan lagi kejadian. Yang gekun dengan sulit adalah tak pegah sesuatu kan kejadian, kan lagi kejadian. Itulah dusta. Dusta tersebut terbagi dua. Ada kadang-kadang dusta tersebut tidak menjerumuskan yaitu kepada orang lain. Ada kadang-kadang dusta tersebut bisa merusakkan kepada orang lain. Yang namanya dusta tetap itu dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Abu Lis adalah khianat. Khianat baik daripada khianat daripada jabatan, khianat daripada amanah dan sebagainya. Jadi dengan kita menjauhkan daripada khianat, insya-Allah kita akan terlepas daripada itu siksa kubur. Yang ketiga kata Abu Lis, yang mesti kita jauhi adalah namimah, adu domba. Menyekeng katanya orang Aceh lalat mirah. Info bahayno info no tabah gede. Sehingga dengan sebab katanya bisa yaitu bertengkar ataupun bisa dimupaki orang lain gara-gara katanya. Itu namanya namimah. Dan yang keempat yang mesti kita jauhi kata Abu Lis As-Samarkandi adalah bauli alal badani. Kencing di atas badan. Makna kencing di atas badan adalah bersuci yang tidak bersuci daripada qada hajat ataupun daripada kencing yang tidak bersih. Baik kenang bak badan tu. Sering tak kala dengku-dengku sekalian. Waktu kadang-kadang lagi tanya tak tambang dalam toilet. Ilewu kadang hana tasilak percikan iaitu kencing kenang bak lewu katanya. Ataupun kadang-kadang memang na tasilak ilewu tetapi hana tarah kaki tersebut. Itulah dibutuhkan ilmu pengetahuan agama. Yang kedua makna kencing di atas badan hana glih. Waktu ada mensuci hana glih. Hukum dasar, walaupun hukum dasar, gerhem waktu kitanya kencing, sunat. Tetapi kadang-kadang dengan tak gerhem yang baru habis, yang hukum jih wajib. Makna gerhem tak peik dafah kitanya waktu, alian tertekan uyup.
sehingga habis kencing katanya. Makanya kata Rasulullah, le iaitu umat lun yang kena siksa kubur daripada hanaglih, daripada bersuci. Makna iaitu hanaglih dengan katanya hanaglih dan bersuci, hana terima sembahyang oleh Allah dan ibadah-ibadah yang lain. Makanya segala yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan agama. Tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka yang terakhir Allah Subhanahu wa taala manteng nabi umur panjang kepada diri kitanya. Manteng nabi sihat badan kepada diri kitanya. Marilah kitanya pergunakan bak tempat-tempat yang diridai oleh Allah. Artinya bak tempat-tempat kitanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kiban, ibadah yang sesuai dengan tuntunan agama serta diiringi dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan katanya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang sabirin, dan juga katanya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana oleh Allah kerana bersapat katanya buat tempat yang mulianya. Kelak juga oleh Allah akan bersapat katanya Bandung buat tempat yang mulia, buat tempat yang jauh, buat tempat yang tinggi, yaitu syurga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lam yalid wa lam yulad wa lam Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa hasyrna bil iman وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا من العاملين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله.